Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali Apa Kabar Indonesia Siang kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik bersama saya, Jasmine Rahmadi dan rekan Rehana Mezia. Halo Rehana. Halo Jasmine. Cantik sekali hari ini. Jasmine juga sangat cantik sekali. Makasih Re. Informasi apa saja nih Re yang akan kita hadirkan di Apa Kabar Indonesia Siang kali ini? Tapi ini informasinya agak sedikit merat hati ya, agak sedih. Soalnya itu ada mahasiswa UIN yang terseret banjir. Ada 6 mahasiswa, terus kemudian 4-nya ditemukan meninggal dunia, 2-nya lagi masih dalam proses pencarian. Innalillahi. Dan kita tentunya berdoa bahwa yang 2-nya lagi ini akan bisa segera ketemu ya Re ya. Ya amin, ya Allah banget. Tapi sebelum itu ya kita mulai dulu ya Apa Kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama. Pemirsa, hujan disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat. Ini menerbangkan sebuah tenda dan juga mengakibatkan sejumlah bangunan RSUD rusak. Inilah video detik-detik sebuah tenda yang berada di depan ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Jawa Barat terbawa angin kencang pada Selasa sore. Diketahui saat itu hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Kota Bandung, di antaranya yang mengalami dampak terparah di Ujung Berung. Angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan menimbulkan kerusakan pada sejumlah bangunan RSUD. Namun begitu, pelayanan rumah sakit tetap berjalan sambil dilakukan perbaikan pada bagian bangunan yang rusak. Pemirsa, bentrokan antara pengemudi ojek online dan juga debt collector terjadi di Jalan BKR, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Selasa sore. Keributan dipicu aksi pengambilan paksa sepeda motor oleh debt collector. Lebih dari 50 driver ojol terlihat berkumpul di depan sebuah garasi mobil dan warung untuk meminta penjelasan terkait insiden pengambilan paksa sepeda motor rekan mereka. Upaya mediasi antara kedua pihak yang dilakukan oleh polisi setempat pun dilakukan. Namun, tak berubah hasil. Kedua kelompok terlibat saling baku hantam sebelum akhirnya dipisahkan oleh polisi. 2 orang dari pihak debt collector saat ini sudah diamankan polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dan dalam insiden tersebut, pemirsa, 1 orang dari pihak ojek online dilaporkan mengalami luka-luka. Ya pemirsa, ini ada seorang pria yang merampok 2 wanita yang merupakan penagih hutang atau debt collector di Lampung Utara, Lampung. Ya, pelaku mengancam dengan senjata tajam dan membawa kabur uang korban. Perampokan terjadi saat kedua korban yang merupakan debt collector baru saja pulang usai menagih utang. Keduanya mengendarai sepeda motor dengan membawa tas yang berisi uang tagihan dari nasabah. Pelaku pun kemudian menghadang korban, lalu mengancam dengan menodongkan golok. Pelaku pun membawa kabur uang senilai 8 juta rupiah. Polres Lampung Utara berhasil meringkus pelaku di Dusun Talang Waras, Desa Talang Bojong, Kota Bumi, Lampung. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku sudah merencanakan perampokan, namun aksinya baru pertama kali dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Kini, pelaku telah ditahan di Mapolres Lampung Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kesal lantaran jalanan tak kunjung diperbaiki selama puluhan tahun, warga Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten menanam pohon pisang di jalan rusak. Ya, aksi ini pemirsa dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Puluhan warga kampung Cikaret, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten melakukan aksi menanam pohon pisang di tengah jalan. Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga lantaran sudah 25 tahun lamanya jalan di wilayah tersebut dibiarkan rusak dan tidak pernah tersentuh pembangunan.
Jalan yang menghubungkan antara Desa Sukamulya dan Desa Nanggala sepanjang kurang lebih 4 km ini seringkali tidak bisa dilewati oleh kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 pada saat musim hujan. Bahkan, tak sedikit warga yang mengalami kecelakaan saat melintasi jalan tersebut. Menanggapi protes warga, Camat Cikesik mengatakan pihaknya melalui pemerintah Desa Sukamulya akan melaksanakan pembangunan jalan dalam waktu dekat. Sudah 3 pekan terakhir, pemirsa yang berada di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan dilanda kelangkaan BBM solar bersubsidi. Ya, kondisi ini terjadi hampir di semua SPBU, termasuk SPBU di Kelurahan Batu Belang, Kecamatan Muara II, yang sudah hampir 1 bulan kehabisan stok solar. Petugas SPBU pun mengaku belum mendapat kepastian pengiriman solar bersubsidi dari Depot Pertamina dan akibatnya banyak pengemudi truk dan mobil diesel yang mengantre hanya untuk mendapatkan informasi pasokan baru. Kondisi serupa juga terlihat di SPBU Simpang Sender, di mana tangki BBM solar juga sudah habis sejak beberapa pekan lalu. Pihak pengelola SPBU berharap agar ada penambahan pasokan dalam waktu dekat sehingga masyarakat tak lagi mengalami kesulitan mendapatkan solar bersubsidi. Pemirsa, 1 dari 2 pelaku pencurian motor yang beraksi di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa siang ini berhasil ditangkap warga. Pelaku sempat menjadi sasaran amukan massa hingga sempat ditelanjangi. Beruntung pemirsa, petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku dan membawanya ke Mapolsek Tanjung Priok. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku sengaja beraksi di siang hari untuk menghindari kecurigaan warga saat akan melancarkan aksi pencurian motor. Sementara 1 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran pihak kepolisian. Udah. Serahin nomor baju, Bang. Serahin nomor. Seorang bocah pemirsa asal desa Kertajati, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Selasa siang ditemukan tewas di aliran Sungai Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Peristiwa naas ini berawal saat korban sedang bermain bersama teman-temannya di sekitar saluran air dan terjatuh pada Senin kemarin. Teman korban kemudian melaporkannya kepada orang tua korban yang kemudian meminta bantuan ke pihak berwajib. Petugas gabungan menemukan jasad korban sudah meninggal dunia di kedalaman 1 meter dan ditemukan 10 meter dari titik korban jatuh. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Geus kapan? Pemirsa, tim penyidik Satreskrim Polresta Banyuwangi, Jawa Timur terus mendalami kasus seorang ibu yang mengubur bayinya karena malu memiliki banyak anak. Kini pemirsa, kasus tersebut dilimpahkan ke Satreskrim Polresta Banyuwangi dan selain ibu dan suaminya, sudah ada 3 saksi lain yang diperiksa oleh penyidik. Total sudah ada 5 saksi dimintai keterangannya. Awalnya, perempuan yang sudah menikah sebanyak 3 kali dan memiliki 5 anak itu mengaku bayinya meninggal dunia setelah dilahirkan. Dan bayi perempuan itu langsung dikubur di belakang rumahnya dengan menggunakan sekop. Namun pengakuan sang ibu ini masih terus didalami oleh pihak penyidik. Sebab muncul dugaan bayinya sengaja dikubur hidup-hidup karena sudah memiliki banyak anak dari 3 kali perkawinannya. Sampai dipotong juga bayi kawan dulu sih gitu kan. Bapak sudah meminta. Pemirsa,
Pemirsa, 6 mahasiswa UIN atau Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang yang tengah melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN terseret banjir bandang di Sungai Jolinggo, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, 4 orang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal, sedangkan 2 lainnya belum ditemukan. Nama mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang terseret banjir bandang di Sungai Jolinggo, Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kendal, Jawa Tengah saat sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore saat 15 mahasiswa sedang beraktivitas di sungai di sela-sela kegiatan KKN sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun tiba-tiba 15 menit kemudian air bah datang dari arah atas. Sejumlah mahasiswa pun berupaya lari ke tepi sungai, namun sayangnya ada 6 mahasiswa yang tak sempat menghindar dan terseret air bah. Pencarian pun dilakukan oleh tim SAR gabungan, kepolisian dan aparat dari desa dan kecamatan Singorojo. 4 dari 6 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 mahasiswa lainnya masih dalam proses pencarian intensif oleh tim SAR gabungan. Tim akan saling berkomunikasi intens, nanti akan ada beberapa titik atau jarak nanti untuk menentukan apakah nanti pencarian atau posko dilanjutkan di titik awal atau nanti akan dipindahkan. Kita melihat perkembangan juga. Kita sama-sama berdoa hari ini cerah, hari ini tidak hujan, sehingga tim yang di lapangan bisa dengan maksimal melakukan pencarian. Korban meninggal yang ditemukan kemudian dibawa ke puskesmas setempat, sementara tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian 2 korban lainnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Teguh Joko Sutrisno, TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, Polresta Sleman, Yogyakarta ini melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kecelakaan kereta api yang menabrak 3 kendaraan di perlintasan Prambanan. Kecelakaan maut tersebut ini pemirsa diketahui menewaskan 3 orang dan 4 orang mengalami luka-luka. Penyelidikan kasus kecelakaan maut kereta api Bangun Karta yang menabrak 3 kendaraan di perlintasan Prambanan, Sleman, Yogyakarta masih terus dilakukan. Polres Sleman Kota melakukan olah TKP pasca peristiwa tragis yang merenggut 3 korban jiwa tersebut. Tim Inafis diterjunkan untuk mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan kecelakaan. Polisi juga memintai keterangan sejumlah petugas kereta api Indonesia di lokasi kejadian. Kepala KAI Daob 6 Yogyakarta, Bambang Respationo, belum bisa memastikan penyebab terjadinya kecelakaan. Ia juga tak mau berspekulasi soal dugaan palang pintu terbuka saat kereta melintas. Jadi kita belum ngerti ya, jadi belum tahu kronologi, semuanya baru dikumpulin, kemudian alat buktinya juga baru dikumpulin. Nah ini baru disusun lah, nanti kita akan terbuka, nanti perkembangannya seperti apa kita sampaikan ke teman-teman. Karena kan di medsos kan berkembang ada video yang viral itu Pak, kelihatan palangnya nggak tertutup, mungkin penjelasan dari KAI seperti apa Pak? Nah ini masih dicek dulu ya, masih dilihat dulu penyebabnya seperti apa semuanya, dan waktu perjalanan kereta apinya disesuaikan jamnya sampai di sini seperti apa, baru dirangkaikan dulu. Sebelumnya kereta Bangun Karta relasi Jombang, Jakarta menabrak 1 minibus dan 2 sepeda motor di perlintasan Prambanan, Sleman pada Selasa pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat peristiwa ini 3 orang pemotor tewas di lokasi kejadian, sementara 4 penumpang mobil mengalami luka-luka. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, seperti biasa di segmen ini kami akan hadirkan sejumlah informasi viral, dimulai dari seorang ibu dari salah satu pasien yang terpaksa harus meluapkan amarahnya di depan ruang klinik bedah, yang mana ini berlokasi di Rumah Sakit Daerah Kota Mobagu, Sulawesi Utara, setelah anaknya yang merupakan korban kecelakaan justru tidak mendapatkan pelayanan medis dari dokter bedah. Tidak bisa diterima karena dokter Inilah dia pemirsa video yang viral di media sosial, terlihat keberadaan ruangan yang kosong tampak ada pelayanan. Sang ibu yang saat itu sedang berharap agar anaknya bisa mendapatkan perawatan dokter akibat kecelakaan lalu lintas, justru tidak mendapatkan pelayanan medis dengan alasan karena dokter bedah tidak berada di tempat.
Sejak pagi, ibu bersama anaknya sudah berada di rumah sakit untuk mengambil nomor antrian dengan harapan agar anaknya bisa melakukan kontrol lanjutan setelah sebelumnya dirawat selama 4 hari di RSUD Kota Mobagu. Namun karena tidak mendapatkan kepastian pelayanan, sang ibu harus menelan kekecewaan sambil membawa pulang kembali anaknya dengan kursi roda. Pemirsa, seorang emak-emak meminta bantuan petugas Damkar Surabaya, Jawa Timur untuk melepaskan anting emas yang melekat di telinganya. Beginilah dia pemirsa detik-detik petugas Damkar dan penyelamatan Pemkot Surabaya, Jawa Timur yang mengevakuasi anting yang melekat di telinga emak-emak. Evakuasi yang dilakukan di pos Rungkut Surabaya ini dilakukan dengan hati-hati karena khawatir melukai telinga ibu tersebut. Sebelumnya, ibu yang bernama Indah Liana mengalami masalah dengan anting tusuk emas yang sudah tua tahun dipakainya. Indah sempat merasakan sakit di telinga dan tidak bisa membuka anting tersebut, sehingga ia pun mendatangi markas pemadam kebakaran di kawasan Kalirungkut, Surabaya. Tugas damkar melakukan pemotongan anting dan baru bisa melepaskan anting dari telinga setelah karet pengunci anting dibuka menggunakan tang kecil. Gue lepas ya. Tarik dulu antingnya. Kehebohan ini pemirsa terjadi di Jalan Cibeber yang berada di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi pada hari Minggu lalu. Di tengah keributan, nampak seseorang membawa senjata api. Video ini pun viral dan langsung mendapat perhatian polisi. Awalnya tak diketahui penyebab dan apa yang diributkan. Setelah polisi mengidentifikasi sejumlah pelaku keributan, polisi menangkap 2 pemuda. Keduanya pun langsung dijadikan tersangka setelah terbukti melakukan penganiayaan. Menurut polisi, keduanya melakukan penganiayaan di 2 lokasi. Di satu lokasi, korban mengalami luka robek di pelipis hingga mendapatkan 3 jahitan, dan korban juga mengalami memar di pelipis dan paha. Sementara untuk pria yang memegang senjata api, polisi menyatakan tidak ditemukan keterlibatan maupun tindak pidana oleh pria itu. Sementara kedua pelaku penganiayaan kini dijerat dengan pasal tentang penganiayaan yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Pemirsa, usai pengajuan asesmennya ini diterima oleh BNNP DKI Jakarta, musisi sekaligus aktor Onadio Leonardo alias Onat mulai menjalani rehabilitasi. Onat akan menjalani masa rehabilitasi selama 3 bulan di Jakarta Selatan. Tersandung kasus penyalahgunaan narkotika, Onadio Leonardo alias Onat mulai menjalani rehabilitasi setelah pengajuan asesmen diterima BNNP DKI Jakarta. Asesmen diterbitkan lantaran dirinya diketahui sebagai pengguna dan tidak terlibat dalam jaringan narkoba. Sejak Selasa pagi, pria yang memiliki nama Leonardo Arya ini telah dikirim ke panti rehabilitasi ketergantungan narkotika di kawasan Jakarta Selatan. Nantinya ia akan menjalani masa rehabilitasi selama 3 bulan. Sementara itu, polisi telah menaikkan status hukum rekan Onat berinisial KR menjadi tersangka karena menjadi pemasok barang haram tersebut. Dilakukan rehabilitasi. Kemudian perkembangan terhadap saudara KR yang bersangkutan dilakukan proses hukum lebih lanjut karena yang bersangkutan merupakan pengedar atau pemasok yang memberikan narkotika kepada public figure dengan inisial OL. Seorang wanita pengendara becak motor diketahui ini tewas setelah ditabrak mobil mewah di Jalan HM Yamin, Kota Medan, Sumatera Utara.
Inilah pemirsa rekaman CCTV yang merekam detik-detik mobil jenis sedan melaju. Dan berikutnya pemirsa kita beralih ke informasi lain di mana ada bocah SD berinisial FR dibawa ke RSUD Bari Palembang untuk menjalani pemeriksaan mata setelah mata korban merah dan lebam usai pulang dari sekolah. FR dibawa ke IGD RSUD Bari Palembang dan dirujuk ke Polimata serta Poli Anak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, FR harus menjalani rawat inap. Ibu FR menjelaskan mata anaknya merah dan lebam saat pulang dari sekolah. Anak FR trauma atas peristiwa yang dialaminya. Sementara Kabid PPA Kota Palembang menegaskan akan mendampingi korban FR agar mendapatkan perlindungan dan keadilan. Untuk laporan terkait adanya dugaan penganiayaan bocah SD telah diterima oleh polisi. Kini kasusnya ditangani Satuan Reskrim Polrestabes Palembang, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Pemirsa, ini viral juga di media sosial di mana ada seorang calo tenaga kerja di Kota Tegal, Jawa Tengah diarak ratusan korbannya ke kantor polisi. Pelaku ini menipu ratusan orang dengan janji akan dipekerjakan di PT Freeport. Ratusan orang mengarak pelaku berinisial JAL, warga Jalan Selamet, Kelurahan Panggung, Kota Tegal, Jawa Tengah. Pelaku diduga telah melakukan penipuan terhadap 600 calon tenaga kerja. Korban diminta membayar biaya administrasi sebesar Rp75.000 sampai Rp100.000 per orang dengan iming-iming akan dipekerjakan di PT Freeport dengan gaji besar. Aksi ini dipicu kekesalan para korban terhadap pelaku yang telah melakukan penipuan. Pelaku sempat berjanji akan mengembalikan semua uang korban, namun tidak ditepati. Kasat Reskrim Polres Tegal Kota menyatakan pelaku saat ini telah diamankan di Mapolres. Dari hasil pemeriksaan, sementara pelaku menawarkan pekerjaan di Freeport Papua kepada para korbannya. Puluhan korban sudah melaporkan pelaku ke pihak kepolisian dan diduga terdapat ratusan orang dari berbagai daerah yang menjadi korban. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pemberangkatan jenazah Raja Keraton Surakarta Sri Susuhunan Pakubono 13 ini mulai dilakukan sejak Rabu pagi. Sebelumnya, prajurit keraton sudah disiapkan untuk mengiringi arak-arakan kuda yang membawa peti jenazah PB13. Sementara ketiga kereta pengiring dipakai untuk membawa amping-amping atau pernak-pernik pemakaman dan beberapa pusaka serta bunga. Pemberangkatan peti jenazah raja diiringi oleh para sentana dalam, abdi dalam, masyarakat, dan sejumlah tokoh. Ini orang, kalau nalon mau disalahke tok ngono. Disalahke tok, ora dibangkiti. Upacara pemberangkatan jenazah pemirsa ya ini adalah Pakubono 13 diawali dengan doa dan tahlil. Ya, Putra Mahkota KGPAA Hamengkunegoro yang mengenakan baju adat kebesaran Kasunanan Surakarta melepas jenazah sang ayah untuk diberangkatkan menuju Loji Gandrung menggunakan kereta Roto Praloyo. Keluarga juga melakukan tradisi berobosan. Tradisi ini merupakan penghormatan terakhir dari keluarga kepada almarhum raja dengan melewati bawah peti jenazah raja secara bergantian. Jenazah PB13 kemudian dikirap dengan rute Keraton Bangsal Magangan, Alun-Alun Kidul, Pelengkung Gading, Perempatan Gemblengan, Jalan Slamet Riyadi, dan Loji Gandrung. Sesampainya di Loji Gandrung, jenazah PB13 dipindahkan dari kereta ke mobil ambulans untuk selanjutnya dibawa ke makam Raja-Raja Imogiri di Bantul, Yogyakarta.
Pemirsa, lalu bagaimana jalannya prosesi pemakaman Raja Keraton Sri Susuhunan Pakubuwono XIII? Kita sudah terhubung dengan rekan Danita Riyadini yang sudah berada di pemakaman Raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta. Selamat siang, Danita. Bagaimana situasi terkini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Saat ini proses pemakaman Raja Surakarta atau Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono ke-13 masih berlangsung. Tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, jenazah Pakubuwono ke-13 tiba di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri di Bantul, Yogyakarta. Sesampainya di Kompleks Makam, tadi jenazah Pakubuwono ke-13 langsung disambut oleh ribuan warga yang sudah menanti kedatangan Raja Keraton Surakarta tersebut. Dan tadi ketika tiba, peti jenazah tersebut langsung diserah terimakan begitu oleh pihak dari kompleks pemakaman di makam raja-raja ini. Kemudian disambut oleh 25 abdi dalam yang sudah mengenakan pakaian khusus secara bergantian menandu peti jenazah sang raja tersebut menaiki ratusan anak tangga untuk menuju ke kompleks makam di makam raja-raja Imogiri Bantul, Yogyakarta. Tadi sebelum dimakamkan, Raja Keraton Surakarta juga disolatkan terlebih dahulu di masjid yang ada di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri di Bantul, Yogyakarta. Tidak ada prosesi yang banyak yang dilakukan di Kompleks Makam Raja-Raja di Imogiri Bantul, Yogyakarta ini seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh juru kunci makam raja ini. Hanya prosesi serah terima saja dari keraton menuju ke pihak pengelola atau juru kunci dari makam raja-raja di Imogiri Bantul, Yogyakarta, kemudian langsung dibawa naik ke atas, ditandu secara bergantian begitu, menaiki ratusan anak tangga, bahkan ada yang menyebut hampir 500 anak tangga menuju ke lokasi liang lahat yang sudah dipersiapkan oleh pihak keraton. Sebelumnya, Putri sulung dari Pakubuwono ke-13 menyebutkan pemilihan makam raja-raja di Imogiri Bantul, Yogyakarta ini memang karena keluarga ataupun keturunan dari Keraton Kasunanan Surakarta juga dimakamkan di Kompleks Raja-Raja di Imogiri Bantul, Yogyakarta ini. Tadi juga sempat disebutkan oleh putra mahkota bahwa pihaknya berterima kasih kepada masyarakat dan meminta doa atas berpulangnya Raja Pakubuwono ke-13 ini. Saya kembalikan ke Jakarta. Baik, terima kasih Danita atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. 3 teras rumah warga di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ambles akibat aliran air yang menggerus tanah fondasi rumah. Ya, pemirsa, hujan deras yang terjadi pada Senin sore ini memicu pergerakan tanah hingga terjadi longsor di permukiman padat penduduk di Jalan Sumur Jambu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Tercatat sebanyak 3 rumah dengan 5 kepala keluarga atau 20 jiwa terdampak peristiwa ini. Bagian depan 3 rumah mengalami amblas sekitar 1 meter setelah aliran air di saluran drainase mengikis tanah di bawah fondasi. Dan hingga hari ini petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kecamatan Makassar bersama petugas PSU Kelurahan Makassar melakukan pembersihan material longsor dan perbaikan aliran air. Sementara itu, proses pembersihan dan pengerukan masih menjadi fokus petugas gabungan sebelum melakukan perbaikan jalan dan teras rumah yang ambles. Lalu bagaimana kondisi terkini pasca amblesnya tanah di Kampung Makassar, Jakarta? Sudah ada rekan Putri Sofia yang siap mengabarkan dari lokasi. Selamat siang Putri, bagaimana situasi terkini di sana? Silakan. Ya, selamat siang Yasmin dan pemirsa TV One untuk situasi terkini tepatnya di lokasi amblesnya 3 rumah dan juga jalanan di Jalan Sumur Jambu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur pada pagi hingga siang hari ini memang masih terus dilakukan
pembersihan dan juga perbaikan tepatnya di bagian-bagian yang ambles di Jalan Sumur Jambu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Tadi memang sedari pagi para petugas ini juga sudah berjibaku begitu untuk melakukan pembersihan, diantaranya adalah untuk mengeruk puing-puing yang memang menjadi amblesan begitu kepada peristiwa yang terjadi pada hari Senin lalu. Yang mana kalau kita lihat sendiri dari 3 rumah yang terdampak, ini memang hampir keseluruhan di bagian teras hingga bagian jalan ini memang sepenuhnya ambles begitu, kurang lebih kedalamannya sekitar 1 meter, dan inilah yang menjadi fokus utama dari para petugas untuk melakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum nantinya melakukan perbaikan teras dan juga perbaikan jalan, yang mana ini merupakan jalan utama di Jalan Sumur Jambu di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Dan untuk sementara memang ini merupakan kejadian yang terjadi pada Senin sore lalu diakibatkan oleh curah hujan yang cukup deras, karena kalau dari informasi warga sendiri, Jalan Sumur Jambu ini merupakan di bagian bawahnya merupakan aliran air, sehingga dengan derasnya intensitas air yang melewati di bagian bawah jalanan di Jalan Sumur Jambu ini mengakibatkan mengeruknya begitu tanah fondasi di bagian bawah warga. Karena kalau dari penuturan warga sendiri di bagian teras mereka ini kopong begitu, karena tidak adanya penahan yang begitu pasti, sehingga karena memang ini aliran air yang memang dibangun jalan di atasnya. Dan memang untuk sementara ini para warga yang terdampak juga telah diberikan bantuan begitu oleh dari para suku dinas dan juga kelurahan terkait. Ini karena yang terdampak ini ada 3 rumah dengan 5 kepala keluarga dan juga kurang lebih ada 20 jiwa yang terdampak. Namun untuk sementara memang sampai saat ini masih dilakukan pembersihan, karena di samping saya juga ini banyak sekali karung-karung yang memang mengangkut puing-puing yang nantinya juga akan dibersihkan begitu sebelum nantinya dilakukan perbaikan seperti pengecoran dan juga pembangunan jalan kembali. Untuk sementara demikian, Yasmin dan juga Rehana, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sophia atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kejaksaan Agung memastikan segera melelang sejumlah aset milik Harvey Mois dan istrinya Sandra Dewi setelah putusan perkara korupsi yang menjerat Harvey dinyatakan inkrah. Seluruh aset ini akan diserahkan ke Badan Pemulihan Aset untuk dilakukan penilaian sebelum dilelang. Kejaksaan Agung memastikan segera melelang sejumlah aset milik Harvey Mois dan istrinya Sandra Dewi setelah putusan perkara korupsi yang menjerat Harvey dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Seluruh aset yang telah disita akan diserahkan ke Badan Pemulihan Aset BPA untuk proses hukum terhadap istrinya Sandra Dewi yang juga berakhir seiring pencabutan gugatan keberatan atas penyitaan sejumlah aset. Keberatan dari istrinya Sandra Dewi, namun kemudian bersangkutan mencabut. Yang jelas dari beberapa aset yang dimiliki Harvey Mois ataupun yang sebelumnya atas nama istrinya juga, di mana penyidik mengetahui ada sebagian bahwa itu dari hartanya Harvey Mois, kemudian dilakukan penyitaan dan dirampas untuk negara, diperuntukkan untuk pengembalian kerugian negara. Dalam hal ini tim eksekutor terhadap pidana badannya sudah dilaksanakan, cuman terhadap asetnya sudah tinggal diserahkan nanti ke badan PPA pemulihan aset. Nah, nanti dari badan PPA ini akan melakukan pelelangan, mentaksasi dulu berapa nih nilainya. Andai kata dari perhitungan itu ternyata ada kekurangan, maka jaksa eksekutor akan melakukan penagihan dan termasuk nantinya bisa melakukan melalui instrumen sita eksekusi terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Harvey Mois atau pihak-pihak lain yang terafiliasi yang diduga aliran dananya berasal dari Harvey Mois. Dilelangnya itu kapan, Pak? Kalau dilelangnya belum, targetnya secepatnya kalau kan sudah inkrah. Tapi kan ditaksasi dulu, dihitung dulu seperti apa, berapa nilainya yang akan dilihat, kepantasan telelangnya kan ada nilainya. Setelah itu nanti dibuka lelang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Pasar Wosi, Manokwari, Papua Barat. Dalam kesempatan itu, Gibran meninjau aktivitas perdagangan sekaligus juga menyapa pedagang dan pembeli. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja Wapres untuk melihat langsung kondisi pasar rakyat
serta menyerap aspirasi pedagang lokal. Dalam kunjungan itu, pemirsa, Gibran juga terlihat memborong hasil bumi lokal, diantaranya jeruk dan jagung. Langkah ini menjadi bentuk dukungan langsung terhadap produk petani dan pedagang lokal. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan jajarannya bersiap menghadapi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Kondisi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi ini, pemirsa, diperkirakan terjadi pada awal November 2025 hingga Februari 2026. Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan ridhonya kepada kita dalam mewujudkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan serangkaian langkah mitigasi menghadapi curah hujan tinggi hingga saat tinggi yang diprediksi berlangsung sejak November 2025 hingga Februari 2026. Kesiapan ini menjadi bagian dari upaya mencegah dampak banjir dan cuaca ekstrim yang berpotensi melanda wilayah Jakarta. Berdasarkan prediksi BMKG, diperkirakan pada bulan November ini sampai dengan Februari tahun depan curah hujannya akan mengalami kenaikan, dan untuk itu kami akan bersiap-siap sejak awal supaya tidak terjadi lagi penanganan yang terlambat. Walaupun dalam penanganan banjir, kecuali beberapa tanggul yang kemarin terjadi di Jakarta, relatif penanganannya berlangsung dengan baik. Pemprov Jakarta telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meminimalisasi resiko dampak musim hujan. Salah satunya dengan menyiapkan 560 pompa stasioner di 191 lokasi dan 627 pompa mobile di 5 wilayah administrasi. Pompa dan juga peralatan yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta dibantu dengan marinir dan juga dari Polda Metro Jaya. Kami sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi itu, dan mudah-mudahan semuanya bisa teratasi dengan baik. Pompa kita yang berfungsi itu baik yang portable maupun yang stasioner. Yang portable lebih dari 600, yang stasioner lebih dari 600 juga. Jadi pompanya sekarang sudah dipersiapkan, dan mudah-mudahan kalau toh terjadi misalnya bersamaan antara banjir kiriman, banjir lokal dan juga aerobnya naik, pasti penanganannya mudah-mudahan nggak lebih dari 1 hari. Selain itu, Pemprov Jakarta menerapkan pendekatan nature-based solution untuk pembangunan waduk, situ, embung, serta melakukan penebangan dan penopingan pohon yang beresiko tumbang. Hingga Oktober 2025, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Distamhut Pemprov DKI Jakarta telah memangkas 62.161 pohon di berbagai titik ruang terbuka hijau di 5 wilayah administrasi. Selain pemangkasan, Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 5.772 pohon, mulai dari aspek perakaran, batang, kemiringan, dan lebar tajuk. Rencananya, Pemprov DKI juga akan mengganti pohon-pohon tua yang dinilai memiliki resiko tumbang. Nantinya akan ditanam pohon baru yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan perkotaan, yakni memiliki akar lebih kuat, tajuk ringan, dan tahan terhadap terpaan angin kencang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini tengah mengkaji wacana kenaikan tarif Transjakarta yang selama ini Rp3.500. Pemprov Jakarta mengatakan tidak bisa terus-menerus untuk menanggung penuh beban subsidi layanan Transjakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengkaji wacana kenaikan tarif bus Transjakarta yang selama ini masih berada di angka Rp3.500. Kenaikan dianggap tak terelakkan seiring subsidi yang kian membesar. Sementara layanan Transjakarta sudah merambah ke wilayah penyangga seperti Bekasi, Bogor, dan Depok. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan kajian terus dilakukan mulai dari dampak ekonomi hingga dampak sosial bagi masyarakat. Namun, Pemprov menjamin penyesuaian tarif tak akan memberatkan warga yang bergantung pada bus Transjakarta setiap hari. Masih dijajaki, karena pada kenyataannya memang tiket di Jakarta ini sudah terlalu lama. Ya, artinya tidak ada kenaikan. Karena sekarang ini komponen subsidi cukup besar. Sekarang ini kan Transjakarta itu bukan hanya Jakarta, juga masuk ke Depok, Bekasi, itu menjadi komponen yang harus kita lakukan. Ya. Di tengah anggaran daerah yang kian membengkak, pemerintah dituntut mencari titik tengah antara pelayanan publik yang berkualitas dan pengelolaan anggaran yang efisien. Dari Jakarta, Raka Prawirawijaya, TV One mengabarkan. Kepolisian Resort Sleman Kota diketahui ini melakukan olah TKP pasca kejadian ataupun kecelakaan maut kereta api Bangunkarta yang menabrak 3 kendaraan di perlintasan Prambanan Sleman. Tim Inavis diterjunkan untuk mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan kecelakaan. Polisi juga memintai keterangan sejumlah petugas kereta api Indonesia di lokasi kejadian. Dan kereta Bangunkarta relasi Jombang-Jakarta ini menabrak 1 minibus dan 2 sepeda motor di perlintasan Prambanan Sleman pada Selasa pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa ini, 3 orang pemotor tewas di lokasi kejadian, sementara 4 penumpang mobil mengalami luka-luka. Pemirsa, dari kota New York, ini ada Zohran Mamdani yang menjadi wali kota Muslim pertama di kota New York. Dan berikut pemirsa laporan dari rekan Diandri Subekti langsung dari Amerika Serikat untuk Anda. Selasa 4 November 2025, kota New York menggelar pemilihan wali kota. Ada 3 kandidat utama. Zohran Mamdani dari Partai Demokrat Sosialis, Andrew Cuomo, mantan gubernur negara bagian New York yang maju sebagai independen, dan Curtis Liwa dari Partai Republik. Hasil polling terkini menempatkan Zohran Mamdani masih memimpin dengan selisih 3 hingga 25% di atas Cuomo. Cuomo menyempitkan jarak pada saat terakhir, sedangkan Liwa tertinggal di posisi ketiga. Menurut Komisi Pemilihan Kota New York, terdapat sekitar 5,1 juta pemilih terdaftar, dan hingga pagi ini sudah kurang lebih 750.000 warganya menggunakan hak pilih pada pemungutan awal yang digelar pekan lalu. Ini adalah merupakan 4 kali jumlahnya lebih banyak dibanding pemilihan wali kota pada tahun 2021 yang lalu. Mamdani dikenal sebagai kandidat progresif dengan janji penitipan anak gratis, bis gratis, dan pembekuan harga sewa apartemen. Cuomo menekankan pengalaman dan stabilitas, sedangkan Liwa fokus pada isu keamanan. Dukungan politik terbesar datang dari kubu progresif untuk Mamdani, namun menariknya Presiden Donald Trump secara terbuka meminta pendukung Republik untuk memilih Cuomo, bukan Liwa. Jika Mamdani menang, ia akan menjadi wali kota Muslim pertama dalam sejarah kota New York. Hasil resmi diharapkan keluar malam ini, beberapa saat setelah polling atau tempat-tempat pemungutan suara ditutup pada pukul 9 malam nanti. Dari kota New York, Amerika Serikat, Diandri Subekti, TV One mengabarkan. Kami berikan informasi lain untuk Anda pemirsa, ya, ini adalah mengenai Satgas PKH atau Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kembali mengambil alih 62,15 hektar area tambang ilegal yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pengambilan alih tambang ilegal ini merupakan bagian dari
klarifikasi yang dilakukan oleh Satgas PKH terhadap PT Bumi Morowali Utama. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH kembali mengambil alih 62,15 hektar area tambang ilegal PT Bumi Morowali Utama yang tidak dilengkapi persetujuan penggunaan kawasan hutan PPKH dan izin usaha pertambangan IUP. Satgas PKH pun memasang plang penguasaan negara di kawasan operasional PT Bumi Morowali Utama. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menegaskan langkah ini merupakan bagian dari penertiban terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin. Lahan dengan aktivitas ilegal di kawasan hutan bakal diambil alih negara dan perusahaan terkait dapat terancam pidana jika tak membayar denda administratif. Fakta di lapangan kita melihat dari dekat apa kegiatan Satgas dalam rangka penertiban kawasan hutan khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal kita tertibkan, yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang kedua, yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya, kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan. Berdasarkan catatan Kejaksaan Agung, ada sekitar 4.000 hektar lebih yang terklarifikasi melakukan pelanggaran di seluruh Indonesia. Sudah melakukan verifikasi dan validasi dari 16 perusahaan yang 9 sudah diverifikasi dan validasi, di mana ada 9 perusahaan yang diduga telah melanggar pembukaan tambang di mana memasuki wilayah hutan. Dan jumlah totalnya kurang lebih sesuai dari 19.541 hektar. Dan saat ini kita berada di PT BMU Bumi Morowali Utama, di mana hasil verifikasi dan validasi ada 62 hektar pelanggaran memasuki wilayah hutan. Ribuan hektar lahan itu tersebar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Bangka Belitung. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Rindi Salsabila, Junaidi, TV One mengabarkan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pangauban di Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat kehilangan saldo rekening sebesar 1 miliar rupiah untuk program makan bergizi gratis. Ya, hilangnya saldo rekening itu diduga merupakan tindak pidana penipuan digital atau phishing. Beginilah kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pangauban yang berada di Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. SPPG yang biasanya sibuk dengan aktivitas memasak menu makan bergizi gratis, kini terlihat sepi. Bahkan tempat penyimpanan pendingin sayuran maupun daging yang biasanya penuh, terlihat kosong. Menurut pemilik SPPG Pangauban, Hendrik Irawan, layanan SPPG lumpuh total setelah kehilangan dana sebesar 1 miliar rupiah. Dana operasional milik SPPG hilang akibat aksi penipuan daring berjenis phishing. Imbas dari kehilangan saldo hingga 1 miliar rupiah itu mengakibatkan 53 pekerja terpaksa dirumahkan karena operasional SPPG dihentikan sementara. Dan pihak kami itu sudah mencoba untuk menahan kepala SPPG untuk jangan percaya. Dan ini banyak saksinya Pak, dari ahli gizi, dari akuntan, dari sebagai mitra, dari pihak keluarga pun sampai mempertanyakan. Bapak, Pak Cakra, apa ada customer yang meminta sebuah data pribadi seperti kode OTP, terus sampai si pihak bank itu meminta PIN semua. Dan saya pun udah menjelaskan, hati-hati loh Kang, ini penipuan gitu kan. Tapi dari pihak korban gitu ya, dia memberi jaminan bahwa itu bukan penipuan, katanya itu langsung dari BNI katanya. Ya udah, kirain saya itu emang benar langsung dari customer BNI.
Kasus penipuan ini kini telah resmi ditangani Bareskrim Polri setelah laporan resmi dibuat oleh pihak pengelola. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Tim penyidik Satreskrim Polresta Banyuwangi, Jawa Timur ini terus mendalami kasus seorang ibu yang menggubur bayinya karena malu memiliki banyak anak. Kini kasus tersebut dilimpahkan ke Satreskrim Polresta Banyuwangi. Selain ibu bayi dan suaminya, sudah ada 3 saksi lain yang diperiksa oleh penyidik. Total sudah ada 5 saksi dimintai keterangannya. Awalnya perempuan yang sudah menikah sebanyak 3 kali dan memiliki 5 anak itu mengaku bayinya meninggal dunia setelah dilahirkan. Dan bayi perempuan itu langsung dikubur di belakang rumahnya dengan menggunakan sekop. Namun pengakuan sang ibu ini masih terus didalami oleh pihak penyidik sebab muncul dugaan bayinya sengaja dikubur hidup-hidup karena sudah memiliki banyak anak dari 3 kali perkawinannya. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Jasmine Rahmadi, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.